Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Safiullah dari kelompok 9. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dalam perspektif hukum bisnis. Baik, berikut adalah daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada definisi pailit dan kepailitan. Yang kedua adalah sejarah undang-undang kepailitan di Indonesia. Yang ketiga ada tujuan kepailitan. Yang keempat subjek kepailitan dan syarat kepailitannya. Yang kelima yaitu ada hal-hal mengenai kemudahan dalam kepailitan. Yang terakhir yaitu ada tugas kurator. Yang pertama yaitu ada definisi pailit dan kepailitan, yaitu suatu keadaan hukum yang dapat terjadi kepada setiap subjek atau badan hukum. Definisi pailit dan kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Lalu yang kedua ada sejarah undang-undang kepailitan di Indonesia, mengalami berbagai fase yang mencerminkan dinamika hukum dan ekonomi di negara ini. Yang pertama yaitu adalah Parliament Suite tahun 1905. Pada tahun ini, pemerintah kolonial Belanda mengesahkan undang-undang kepailitan yang komprehensif. Ini menjadi dasar hukum kepailitan yang berlaku hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan signifikan terjadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Sebagai respon pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk lebih menyempurnakan sistem kepailitan, pemerintah mengeluarkan undang-undang ini tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Nah, yang ketiga yaitu ada tujuan utama kepailitan. Apa sih tujuan kepailitan itu? Untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Berikut adalah tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu ada perlindungan kreditur. Yang kedua ada rehabilitasi debitur. Yang ketiga ada mencegah penyelewengan dan penipuan. Yang keempat menjaga stabilitas pasar dan ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu ada memberikan keadilan kepada semua pihak. Yang keempat ada subjek kepailitan. UU KPKPU, kepailitan hanya mendeskripsikan debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang atau perorangan dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Lalu subjeknya ada 4, yaitu ada badan usaha atau perusahaan. Yang kedua ada pengusaha individu. Yang ketiga yaitu ada badan hukum asing. Lalu yang terakhir ada lembaga keuangan non. Di sini yaitu ada syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu pasal 1 ayat 1 UU KPKPU menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur yang tidak dapat membayar sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam 157 pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih tepatnya krediturnya.
Lalu selanjutnya ada hal-hal mengenai kemudahan dalam kepailitan. Sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh pasal 6 ayat 3 UUK menentukan bahwa permohonan penyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 telah terpenuhi. Bunyi pasal di atas dengan tegasnya menyatakan bahwa hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika setelah terbukti secara sederhana. Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur yang dapat membuktikan bahwa debitur berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lalu yang terakhir yaitu ada tugas kurator. Tugas kurator adalah seorang yang mengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di Undang-Undang Kepailitan. Namun, tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental sebagaimana diatur pada pasal 67 ayat 1 UU KPKPU adalah untuk melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dalam melakukan tugas ini, kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta yang pailit. Berikut adalah beberapa tugas yang dibebankan oleh kurator. Yang pertama yaitu mengelola aset debitur. Yang kedua, menjalankan penjualan aset. Yang ketiga, menyusun daftar pailit dan mengelola klaim. Yang keempat, menyusun rencana kepailitan. Yang kelima, melakukan tindakan hukum. Yang keenam, melapor kepada pengadilan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan pihak terkait. Lalu yang terakhir yaitu mengakhiri proses kepailitan. Baik, kita sudah sampai dengan penjelasan saya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kesimpulan dapat ditarik bahwa hukum pailit dalam perspektif hukum bisnis di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kreditur, mendorong rekonstruksi bisnis yang sehat, memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi, dan menyediakan kerangka hukum yang efisien untuk menangani kasus kepailitan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.